Seorang pengemudi angkot di Palembang dianiaya rekannya dipicu rebutan tempat mangkal. Diduga karena melihat pengendara motor lain gunakan knalpot tak standar, pengemudi di Palembang jadi korban penganiayaan. Pelatih Sumsel United fokuskan kondisi fisik pemain pada persiapan pekan ketiga jelang Liga 2. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Diduga karena berebut tempat mangkal, seorang sopir angkot di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan sopir angkot lainnya. Peristiwa itu mengakibatkan korban mengalami luka di bagian wajah. Syarif, pengemudi angkot jurusan Ampera Kertapati, melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Penganiayaan dilakukan rekan sesama sopir angkot di kawasan Bundaran Air Mancur. Saat itu korban tengah duduk di dalam angkot milik rekannya. Pelaku kemudian meminta korban memindahkan kendaraan tersebut agar angkot miliknya mendapat penumpang. Permintaan itu ditolak korban hingga pelaku marah dan memukul wajah korban hingga mengalami lebam. Korban menduga pelaku kerap merebut tempat mangkal sopir lain dan sering membuat keributan di lokasi yang sama. Jadi bilangin, apa maksud kau tuh ngomong itu? Oh hebatnya, nah ini pukulnya kayak gini. Orang satu, nama itu aku udah tahu, cuma tahunya aku Arman kok. Ada mungkin ada yang lain mungkin dia nggak ngelapor lah. Kalau aku melapor langsung, kalau udah kejadian kayak gini, mau nggak mau aku minta pertolongan, gimana lagi kalau bukan dari pihak polisi. Ia pun berharap kepolisian segera menangkap pelaku karena meresahkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak sengaja memandang pengendara motor lain yang menggunakan knalpot tak standar. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan dengan sajam. Saat melintas dengan sepeda motor, korban diserang orang tak dikenal hingga terjatuh. Usai menjalani perawatan akibat luka sajam, M. Erik Hidayat, pemuda 20 tahun asal Palembang, mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya Rabu 9 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula saat Erik tengah mengendarai sepeda motor bersama temannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara bising dari knalpot tak standar milik pengendara lain. Ketika berada di posisi sejajar, Erik spontan menoleh ke arah pengendara tersebut. Tak disangka pandangan singkat itu justru memicu amarah. Pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban hingga terjatuh. Itu kan apa itu tangan kita tuh? Siapa yang apa kita? Nggak tahu, nggak kenal. Oh, kronologinya cak mana? Kan kami kan lagi habis minyak, salah gitu motor. Tepan. Dia lah nyusul lagi motor dong dari belakang. Bunga kami, dia tak setuju juga. Senyum ini. Bunga kami ngapa dia? Kenapa kan dia tahu? Lalu dia balik kan? Dia balik. Asalnya pas kami lah di pertengahan jalan, ngusul lagi dia parang sama kawannya. Dapatnya. Oh di kapak tuh di atas motor? Iya di atas motor kan. Oh. Kami Benar sih tuh pelaku tidak? apa? Benar lah. Tidak kenal, cuma ada ini kenal. Oh sampai jatuh kita dari motor ya? Iya. Jam berapa semalam kejadian? Sekitar jam 2 kan? Jam 2 malam? Oh kamu nggak tahu ini kan? Nggak tawuran kan kamu kan? Tidak tawuran. Tidak tawuran. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pedagang kaki lima di Jalan Pingpong Palembang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. PKL di kawasan ini sering menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum. Sejumlah pedagang kaki lima liar yang berjualan di Jalan Pimpong, tepat di samping sebuah mal Lorok Pak Jo Ilir Barat 1 Palembang, kembali ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja.
Penertiban dilakukan menyusul laporan warga yang mengeluhkan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas pedagang di bahu jalan dan parkiran sepeda motor yang menumpuk hingga ke badan jalan. Satpol PP juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menertibkan area parkir yang turut memperparah kondisi lalu lintas. Salah satu penyebabnya yaitu adanya pedagang yang berdagang di bahu jalan di lahan parkir ini sehingga membuat kemacetan. Di samping itu juga memang kita lihat juga karena parkir motor yang berlapis penyebab kemacetannya. Jadi kita amankan beberapa gerobak, lapak, meja yang masih ditinggal oleh pedagang di tempat yang memang dilarang. Sebelumnya imbauan tertulis dan lisan telah disampaikan pada pedagang agar tidak berjualan di area terlarang, namun masih banyak yang membandel. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 3 pelaku penjual video asusila melalui media sosial ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. 2 diantaranya adalah ayah dan anak yang telah menjalankan aksi ini selama setahun. Kita memberikan pendidikan kepada 3 tersangka penyalahgunaan konten asusila diringkus Subdit 5 Cyber di Treskrim Polda Sumsel. Mereka masing-masing L, B, dan M yang ditangkap di kawasan Gandus, Palembang pada Juli 2025. Ketiganya diduga menjual video asusila melalui media sosial. Modusnya para pelaku mengunduh video dari sebuah situs, lalu mengolah ulang sebelum dipasarkan. Video dijual seharga Rp200.000 per file, sementara layanan video call asusila dibanderol Rp150.000. Untuk aksi ini, mereka menggunakan 2 ponsel yang menampilkan tayangan tak senonoh secara langsung. Ironisnya 2 dari 3 pelaku merupakan ayah dan anak. Keduanya memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Bahkan mereka tak segan mengancam pembeli yang menunggak pembayaran. Aksi ini sudah dilakukan sejak 2024. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dan motif tambahan di balik kasus tersebut. Dari tersangka, polisi menyita ponsel, buku rekening, akun media sosial, serta uang hasil penjualan. Yang dilakukan oleh anak, ya, di situ juga bapaknya juga ikut terlibat karena menikmati. Dijual melalui akun X Info Viral Indonesia, dengan ada Twitter juga itu namanya Mela Gemoy. Satu video berapa tuh? Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 jutaan. Ketiganya masih diperiksa intensif dan ditahan di Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor di sebuah rumah kos di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. 2 pelaku mengangkat motor yang terkunci stang hingga melewati pagar. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Sako, Palembang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman, 2 pelaku yang mengenakan masker masuk ke halaman parkir, lalu mengangkat motor yang terkunci stang keluar pagar. Korban Peri Mariadi, karyawan minimarket, baru menyadari sepeda motornya hilang saat diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah memeriksa CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Warga sekitar dan korban berharap patroli kepolisian di kawasan pemukiman bisa ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa. Kita tahu pas kebangun jam 5 Pak, dibangunnya oleh Bapak kos. Kalau motor udah ditanya kan, awalnya ditanya tuh Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada Pak. Nggak pakai kunci tambahan Pak, pakai kunci stang aja. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan insiden ini ke Polsek Sako, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.
Pelaku pencurian di Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu ini sempat menodongkan senjata tajam ke arah warga dan polisi yang akan mengamankannya, usai kepergok melakukan penodongan terhadap warga. Namun aksinya langsung digagalkan polisi. Pelaku yang diketahui bernama Jimmy Maulana ini bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksinya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku yang baru sepekan bebas dari penjara nekat melakukan pencurian di sebuah kontrakan dengan cara menodongkan senjata tajam ke arah korban. Saat akan kabur, aksinya diketahui warga sekitar hingga pelaku tak bisa berbuat banyak. Kalau untuk modusnya si pelaku ini untuk menguasai barang si korban. Namun karena pada saat beraksi diketahui oleh warga sekitar, dan pada saat itu si tersangka ini menggunakan atau membawa sebilah senjata sehingga mengancam warga sekitar, termasuk si korban diancam dengan senjata yang dibawa parang. Itu katanya residivis, benar? Iya benar, residivis, yang bersangkutan residivis. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di penjara dan terancam kurungan hingga 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. VK dan TH, dua remaja di Kota Bengkulu harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Ratu Samban usai tertangkap tangan melakukan pencurian. Keduanya terpergok penjaga malam di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu saat membuka kontainer milik pedagang minuman di waktu malam hari. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan karyawan di tempat tersebut. Dengan memanfaatkan kondisi malam yang sepi, keduanya berusaha masuk ke dalam kontainer dan mengambil mesin minuman. Namun aksi mereka justru dipergoki oleh penjaga malam yang berpatroli. Kedua pelaku langsung diamankan dan diserahkan ke polisi. Dengan alat pres teh ya di belakang bin, itu pelaku adalah salah satu pelaku itu merupakan karyawan di booth itu. Menurut keterangannya sekitar 5 bulan dia pelaku, tapi karena mungkin ekonomi atau kebutuhan, dia dengan kawan itu mengambil alat pres tersebut. Caranya dia hanya menarik. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejak beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan cukup tinggi. Salah satunya bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga tomat juga mengalami kenaikan hingga Rp12.000 per kilogram. Diakui pedagang, kenaikan harga bawang terjadi karena pasokan berasal dari Jawa, sehingga harga lebih tinggi dari bawang asal Sumatera Barat. Sementara harga tomat mengalami kenaikan karena pasokan dari petani berkurang. Bawang merah kini udah 50.000 sekilo, bawang putih 40.000 sekilo. Oh, kenapa itu bang? Bawang merah itu naik tinggi? Bawang merah naik, kalau barangnya ada itu bang, karena memang lagi naik aja dia kan. Kalau barangnya ada, bawang merahnya bawang merah Jawa kan. Udah berapa lama? Bawang merah ini naik dari Lebaran Haji lah bang, sebelum Lebaran Haji lah udah naik bang. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada daging ayam potong yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Kenaikan diakui pedagang terjadi karena pasokan dari peternak lokal berkurang. Hari ini jual ayam 34. Emang kemarin sempat turun? Sempat turun. Berapa? Harga kemarin sempat 30. Itu kapan ya? Gimana? Kapan yang 30 itu? Habis lebaran kemarin? Ya barusan 3 hari inilah. 3 hari ya? Terus naik lagi ya? Naik lagi. Faktornya apa Pak? Faktornya kurang paham. Kalau ayam ini termasuk ayam kecil ini sih, lagi kecil-kecil terus. Sementara untuk komoditas cabai merah, cabai rawit hingga cabai rawit merah masih normal, tak terjadi kenaikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan TNI, Polri, Lapas bersama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas.
agar lembaga pemasyarakatan bebas dari peredaran narkoba. Tim gabungan memeriksa setiap blok hunian warga binaan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang dianggap berbahaya, seperti sendok besi, gunting, paku, dan korek api. Selain itu, tim gabungan juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan pegawai lapas. Hasilnya tidak ditemukan pegawai dan warga binaan mengkonsumsi narkoba. Seperti kita ketahui, ancaman terberat kita bangsa ini sekarang adalah narkoba ya, apalagi ini lapas narkotika. Kemudian lagi narkoba itu ada tunggangannya, ada kendaraannya. Apa itu HP? Jadi apabila warga binaan ini memiliki HP, ya nggak bisa kita kendalikan ya di dalam, mereka bisa berkomunikasi dengan jaringannya terkait juga narkoba dan hal-hal yang lainnya yang bisa merusak citra pemasyarakatan. Nah, seperti juga melakukan penipuan ya dengan berbagai modus. Razia ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2B Muara Sabak untuk membasmi narkoba di dalam lapas. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 2 miliar lebih. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu HC, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, selaku pengguna anggaran dan PPK. NE, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana merangkap PPTK. F, Direktur, PTWT sebagai rekanan utama, serta 4 direktur dari CV Pelaksana Proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyebutkan penyidikan kasus ini dilakukan sejak bulan Februari 2025 lalu. Proyek PJU yang dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah ini diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci memecah proyek menjadi 41 paket kecil, kemudian ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang terbuka. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 7 tersangka yang barusan kita tetapkan dan kita tahan untuk 20 hari ke depan, di mana yang pertama tidak melakukan pelelangan secara umum, tetapi melalui perlindungan aset. Kedua, tidak sesuai dengan spek apa yang ada di kota kerja. Itu dari perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah dan telah dihitung oleh teman-teman dari BPKP mengakibatkan kerugian negara 2.721.591.507 rupiah. Saat ini penyidikan masih berjalan, kemungkinan ada penambahan tersangka baru apabila ditemukan bukti baru. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026, para ibu di Kota Bandar Lampung mulai berburu kebutuhan sekolah bagi anak-anak mereka, khususnya pakaian seragam. Seperti yang terpantau di salah satu toko perlengkapan sekolah di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Barat, yang mulai ramai sejak sepekan terakhir. Kebanyakan dari warga membeli seragam sekolah mulai tingkat SD, SMP hingga SMA, serta kelengkapan lainnya seperti topi dasi, ikat pinggang, kaos kaki, hingga jilbab. Untuk harga sendiri masih relatif cukup terjangkau, yakni 150 hingga 200 ribu rupiah, tergantung dari ukuran pakaian seragam yang dipilih. Baju merah putih, pramuka, lengkap. Lengkap. Itu untuk SD. SD ya? Iya. Nah kalau untuk standar Ibu, ini ramai juga Ibu ya pengunjung yang lainnya. Alhamdulillah. Ini digunakan buat anak. Buat anak. Ya. Kita kesini dengan siapa nih? Rombongan atau gimana? Dengan rombongan saudara. Saudara semua ya? Iya. Ada seragam SD, SMP, SMA, ASN, kelengkapan kantor ada. Alhamdulillah sih dari seminggu sebelum ini sudah mulai ada perkembangan, ada kelihatan orang belanja lah. Mungkin udah sampai
6-70% udah ada peningkatan. Misalnya H-1 itu nanti dari H-7 sampai H-1 tuh udah mulai. Momen tahun ajaran baru ini diharapkan bisa menjadi semangat baru bagi para peserta didik untuk mengenyam ilmu di sekolah. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Empat orang pejabat Balai Wilayah Sungai atau BWS Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Keempat tersangka tersebut ialah RS selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung, K selaku Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Bangka Belitung periode sebelumnya, MSA selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung, dan OA juga selaku pejabat pembuat komitmen OP 2 wilayah Belitung. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menunjuk perusahaan pelaksana yang hanya menerima biaya sebesar 3% dari nilai pencairan. Sedangkan sisa pengerjaan dilakukan sendiri oleh para tersangka. Terdapat 8 perusahaan terkait yang menerima biaya dari anggaran pemeliharaan sebesar 30,4 miliar rupiah. Digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain oleh oknum, ya, kepala satker, kemudian juga pejabat pembuat komitmen dan perusahaan yang ditunjuk, pelaksana teknis, pelaksana administrasi, bendahara, PPSM, dan koordinator teknis. Itu antara lain yang terindikasi mendapatkan manfaat dari dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan di satker wilayah Sungai ini. Kini pelaku dibawa ke Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang untuk ditahan sementara sebelum lanjut ke proses hukum yang selanjutnya. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan calon dari jalur independen langsung melakukan pendaftaran di KPU Pangkal Pinang pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Ulang Pangkal Pinang. Usai mendaftar, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ini mengungkapkan keinginan dan harapan masyarakat yang mereka bawa untuk membangun Pangkal Pinang. Beberapa fokus yang menjadi perhatian mereka yakni ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyelesaian berbagai masalah lingkungan. Bersama pasangan Merdeka, ya visi misi kami itu adalah visi misi dari masyarakat, dari rakyat. Pada saat dia menitipkan harapan-harapannya, itulah yang kami jadikan visi misi kami untuk membangun Pangkal Pinang ke depan. Ya, tentunya kami ingin melanjutkan Pangkal Pinang sebagai kota berarti, bersih, aman, rapi, tertib, indah. Seperti itu. Dari berbagai persoalan yang ada di Pangkal Pinang, apa yang harus segera diselesaikan? Kompleks. Pertama masalah ekonomi, ya. Bagaimana masalah ekonomi hari ini, daya beli kita menurun, ya, pendapatan kita tidak meningkat, lapangan pekerjaan, masalah pendidikan, masalah banjir, masalah perkotaan, semuanya ini akan menjadi tugas kami. Pendaftaran ini yang mana di tanggal 26 Juni sampai tanggal 28 Juni 2025. Guna pemberkasan tadi yang disampaikan oleh bakal pasangan calon Eka Mulia dan Ibu Ratminda tadi dilakukan oleh verifikasi, ya, melakukan verifikasi. Nah, adapun nanti kurang pemberkasan atau kesalahan pemberkasan bisa diperbaiki di 2 hari setelah pendaftaran ditutup. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah ini dibuka pada 26 Juni dan akan berakhir pada 28 Juni 2025 di KPU Pangkal Pinang. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Saudara, pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah tegas namun tetap humanis untuk menanggulangi kenakalan remaja yang masih menjadi persoalan sosial di kota ini. Langkah yang diambil melalui program retreat. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah tegas namun humanis untuk menanggulangi kenakalan remaja yang masih marak terjadi. Remaja yang kerap terlibat tawuran, ugal-ugalan di jalan maupun perilaku bermasalah lainnya akan diikutsertakan dalam program retreat Laskar Pandu Satria, sebuah wadah pembinaan karakter berbasis kedisiplinan dan nilai-nilai positif. Jika mekanisme telah ditetapkan, Pemkot akan berkoordinasi dengan polisi dan dinas pendidikan untuk menyerahkan remaja yang masuk kategori tersebut pada Satgas Pendidikan Karakter Laskar Pandu Satria. Nah, Palembang memang kemarin terbanyak, ada 68 siswa. Maka dari itu kita pengen di saat ada warga, masyarakat Palembang, anak-anak remaja, baik itu yang terlibat tawuran, yang terlibat kebut-kebutan di jalan, dan hal-hal yang lain, ini akan segera mekanismenya kita minta Pak Kapolres, nanti kita kerjasama apabila sudah ada, terus kita minta dinas pendidikan, terus kita minta ada berita acaranya dengan para orang tua, langsung kita serahkan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Satgas yang pendidikan karakter lapas itu. Sebagai komitmen awal, pada program retreat yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Juli ini, Kota Palembang mengirimkan 68 remaja untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan dalam program tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemuda 27 tahun di Palembang, Sumatera Selatan membuktikan usia muda bukanlah penghalang untuk sukses. Ia menekuni usaha jual beli ikan sungai dan berhasil menjadikannya penghasilan utama. Langkah Rami menjadi pengusaha muda tak lepas dari jejak sang ayah. Sejak tahun 1980-an, ayahnya telah merintis bisnis jual beli ikan sungai. Rami kecil pun tumbuh di tengah aktivitas perdagangan itu, kerap ikut membantu sejak usia 10 tahun. Tahun 2012 menjadi titik awal Rami terjun langsung ke dunia usaha meski kala itu ia masih menempuh pendidikan. Lulusan teknik mesin ini sebenarnya tak pernah membayangkan akan menjadi penjual ikan. Namun ketika sang ayah mulai sakit-sakitan, ia mantap mengambil alih bisnis keluarga. Penjualannya tentu tidak mudah. Rami harus menghadapi tantangan seperti stok ikan yang tak menentu, cuaca ekstrim, hingga dinamika memimpin karyawan yang usianya jauh di atas dirinya. Untuk bertahan, Rami memperluas usaha. Tak hanya menjual ikan gabus giling, ia juga menyediakan berbagai jenis ikan sungai, baik dalam bentuk utuh maupun filet. Produknya kini tak hanya mengisi pasar tradisional, tetapi juga masuk ke sejumlah restoran ternama di Palembang. Ketika memang benar-benar total itu di 2012 mulai total itu, terus sambil kuliah, sambil sekolah. Nah, pas selesai kuliah baru benar-benar fokus untuk lanjut usaha orang tua, karena kondisi orang tua juga makin memprihatinkan karena itu kondisi kritis beliau. Yang di atas kita itu ada kesulitan tersendiri nggak, Bu? Ya benar ada, karena kan karakter mereka juga berbeda-beda, kadang-kadang moodnya juga berubah-ubah, jadi emang benar-benar kita harus sabar ngadepinnya, harus nggak harus keras terus, nggak harus lembut terus, jadi fleksibel. Produksinya nggak menentu, tergantung kondisi cuaca juga. Kalau lagi ikan banyak, permintaan banyak, langsung produksi. Tapi kalau lagi permintaan banyak, ikan nggak ada, kan nggak bisa produksi juga. Jadi tergantung cuaca juga. Sebagai pengusaha muda, Rami tak ragu membagikan semangatnya. Ia mengajak anak-anak muda untuk tidak malu memulai usaha sekecil apapun. Baginya, kunci kesuksesan adalah konsistensi dan pantang menyerah. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hobi, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadikan tangan kreatifnya meronceng menghasilkan karya yang menarik. Tak sekedar berkarya, ia juga menghidupi keluarga dari tangannya yang kreatif. Dari hobi yang tumbuh di sela waktu kuliah, Martisila Citra Pratiwi tak pernah menyangka kerajinan tangannya kini menjadi sandaran keluarga.
Di rumahnya di Jalan Nur Hadi 3, Pelaju Palembang, ia mengolah manik-manik, benang, dan flanel menjadi gelang, kalung, gantungan kunci, bunga hias, hingga kotak tisu. Semuanya dibuat sendiri dengan ketelatenan yang ia pelihara sejak 2014. Sempat hanya diminati musiman, Martisila terus berinovasi lewat seni meronce. Keterampilan menyusun benda-benda kecil menjadi karya unik dan terbatas. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan hingga 20 aksesoris, dijual dengan harga terjangkau sesuai tingkat kesulitan. Tak selalu mulus, bahan baku kerap langka, tren mode pun cepat bergeser. Namun kreativitas menjadi jawabannya. Ia tak berhenti mencoba bentuk baru, memadukan warna dan bahan yang berbeda agar tetap relevan. Kiatnya itu jangan berhenti untuk berinovasi, karena setiap kerajinan tangan khususnya itu selalu mengutamakan kreativitas dan terus berkembang dari hari ke harinya. Jadi jangan pernah stuck di satu posisi atau di satu mode, tapi mengikuti perkembangan zaman. Pelanggan datang tak hanya lewat layar, banyak yang memilih berkunjung langsung mencari aksesoris perempuan yang cocok dan istimewa. Kenapa di sini? Karena di sini bisa custom. Jadi kalau kita ada kemauan pengennya kayak gini, terus ownernya menyanggupin bikinnya. Bahannya bagus nggak? Bahannya bagus, premium nggak. Terus harganya juga terjangkau. Selain rajin mengikuti bazar, Martisila juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai etalase digitalnya. Usaha kecil ini terus tumbuh, satu simpul demi simpul merangkai harapan bagi masa depan keluarga. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi sepak bola, saudara. Turnamen sepak bola antar pengurus partai politik se-Sumatera Selatan digelar di venue Baseball Jakabaring Sport City Palembang. Ajang ini mempertemukan pengurus partai politik dalam semangat sportivitas dan kebersamaan. Turnamen sepak bola antar partai politik di Sumsel memperebutkan Piala Gubernur mulai digelar pada Rabu 9 Juli 2025 di venue Baseball Komplek Olahraga Jakabaring Palembang. Gubernur Sumatera Selatan yang membuka turnamen mengajak menjaga kekompakan lintas partai untuk membangun daerah. Turnamen berlangsung 3 hari, dari 9 hingga 11 Juli 2025, dengan 4 partai yang ambil bagian, masing-masing Partai Nasdem, PKS, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar. Pertandingan dirancang rileks di tengah kesibukan politik, sekaligus mempererat hubungan antar pengurus partai. Di lapangan, para pemain diimbau menjaga sportivitas, sementara wasit diingatkan memimpin pertandingan secara objektif dan adil. Turnamen juga direncanakan menjadi agenda tahunan sebagai medium penguatan solidaritas dan persatuan politik lewat olahraga. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa ternyata antar parpol itu bisa guyup dalam satu. Syaratnya guyup dalam visi membangun, guyup dalam keukuahan, ukuah Islamiyah, Watoniyah, dan Basoriyahnya. Apresiasi penyelenggara menyiapkan hadiah uang tunai untuk para juara, masing-masing Rp20 juta juara pertama, Rp15 juta juara kedua, Rp10 juta untuk juara ketiga, dan Rp5 juta untuk posisi keempat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pekan ketiga latihan di Palembang, pelatih Sumsel United Neil Maizar terus fokus meningkatkan kondisi fisik para pemain. Intensitas latihan ditingkatkan bertahap dan kebugaran skuad telah mencapai sekitar 80%. Memasuki pekan ketiga latihan di Palembang, pelatih Sumsel United Neil Maizar terus menggenjot kondisi fisik anak asuhnya. Dalam sesi latihan pertengahan pekan, para pemain difokuskan pada menu latihan pliometrik yang menitik beratkan pada penguatan otot paha dan tungkai. Meski masih ada beberapa pemain yang belum menunjukkan performa optimal, secara keseluruhan kondisi fisik skuad dinilai cukup baik. Hingga saat ini, kebugaran pemain disebut telah mencapai sekitar 80%. Ya, ini minggu ketiga ya. Dari minggu ketiga ini yang paling kelihatan itu progres kondisi fisik pemain. Dari awal itu masih 60%, sekarang sudah mendekati 80%. Dia sudah memiliki kekuatan, sudah power, tadi dia coba. Setelah itu progres yang sangat luar biasa, motivasi mereka sangat luar biasa. Dia dalam latihan mental tandingnya tidak pernah menyerah. Itu poin pertama. Di masa persiapan, Neil Maizar memberikan perhatian khusus pada 4 aspek utama, fisik, teknik, taktik, dan mental. Keempatnya menjadi fondasi penting menuju kompetisi yang akan datang.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC mulai dilirik sejumlah pemain asing yang tertarik bergabung untuk musim ini. Namun, manajemen tim memastikan mereka harus lebih dulu menjalani trial sebelum resmi memperkuat Laskar Wongkito. Manajemen Sriwijaya FC tengah memburu pemain asing untuk memperkuat tim senior di Liga 2 musim 2025-2026. Sejumlah nama dari luar negeri mulai menawarkan diri, termasuk dari Lebanon dan Kamerun. Tak hanya itu, beberapa di antaranya juga tercatat pernah bermain di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Kalau menghubungi, kalau pemain asing udah 5 pemain asing, tapi untuk pemain lokal hampir 7. Untuk yang menghubungi saya secara langsung itu berkisar ada 11 orang. Ya kalau dia ingin gabung ya trial dulu. Saya nggak bisa mutusin ya, karena keputusan itu ada di tangan coach. Kita cuma memfasilitasi aja. Meski demikian, manajemen memastikan setiap calon pemain asing tetap harus melalui proses trial sebelum bergabung dengan skuad Laskar Wongkito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Syarif, pengemudi angkot jurusan Ampera Kertapati, melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Penganiayaan dilakukan rekan sesama sopir angkot di kawasan Bundaran Air Mancur. Saat itu korban tengah duduk di dalam angkot milik rekannya. Pelaku kemudian meminta korban memindahkan kendaraan tersebut agar angkot miliknya mendapat penumpang. Permintaan itu ditolak korban hingga pelaku marah dan memukul wajah korban hingga mengalami lebam. Korban menduga pelaku kerap merebut tempat mangkal sopir lain dan sering membuat keributan di lokasi yang sama. Jadi bilangin, apa maksud kau tuh ngomong itu? Oh hebatnya, nah ini pukulnya kayak gini. Orang satu, nama itu aku udah tahu, cuma tahunya itu Arman kok. Ada mungkin ada yang lain mungkin dia tidak ngelapor lah. Kalau aku melapor langsung kalau udah kejadian kayak gini mau nggak mau aku minta pertolongan, gimana lagi kalau bukan dari pihak polisi. Ia pun berharap kepolisian segera menangkap pelaku karena meresahkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menjalani perawatan akibat luka sajam, M. Erik Hidayat, pemuda 20 tahun asal Palembang, mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya Rabu 9 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula saat Erik tengah mengendarai sepeda motor bersama temannya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara bising dari knalpot tak standar milik pengendara lain. Ketika berada di posisi sejajar, Erik spontan menoleh ke arah pengendara tersebut. Tak disangka pandangan singkat itu justru memicu amarah. Pelaku yang tidak dikenal tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan membacok korban hingga terjatuh. Itu kan apa itu tangan kita tuh? Siapa yang apa kita? Nggak tahu, nggak kenal. Oh, kronologinya cak mana? Kan kami kan lagi habis minyak, salah di motor. Teban. Dia lah nyusul lagi motor gua dari belakang. Bunga kami, dia tak setuju juga. Senyum itu. Mulai kami ngapain ini? Kenapa aku nggak bilang tahu? Lalu dia balik kan? Dia balik. Asalnya pas kami lagi di pertengahan jalan, nyusul lagi di Parang sama kawannya. Dapatnya. Oh di kapak tuh di atas motor? Iya di atas motor kan. Oh. Kenal ada yang pelaku tidak? Apa? Kenal lah. Tidak kenal, cuma ada ini kenal. Oh sampai jatuh kita dari motor ya? Iya. Jam berapa semalam kejadian? Sekitar jam 2. Jam 2 malam? Oh kamu nggak tahu ini kan? Nggak tawuran kan kamu kan? Tidak tawuran. Tidak tawuran. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pekan ketiga latihan di Palembang, pelatih Sumsel United Nila Maizar terus menggenjot kondisi fisik anak asuhnya.
Dalam sesi latihan pertengahan pekan, para pemain difokuskan pada menu latihan pliometrik yang menitik beratkan pada penguatan otot paha dan tungkai. Meski masih ada beberapa pemain yang belum menunjukkan performa optimal, secara keseluruhan kondisi fisik skuad dinilai cukup baik. Hingga saat ini, kebugaran pemain disebut telah mencapai sekitar 80%. Ya, ini minggu ketiga ya. Dari minggu ketiga ini yang paling kelihatan itu progres kondisi fisik pemain. Dari awal itu masih 60%, sekarang sudah mendekati 80%. Dia sudah memiliki kekuatan, power, tadi dia coba. Setelah itu progres yang sangat luar biasa, motivasi mereka sangat luar biasa. Dia dalam latihan mental tandingnya tidak pernah menyerah. Itu poin pertama. Di masa persiapan, Neil Maizer memberikan perhatian khusus pada 4 aspek utama, fisik, teknik, taktik, dan mental. Keempatnya menjadi fondasi penting menuju kompetisi yang akan datang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.